warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ai Anissa. Saya mahasiswi dari Stikes Horizon Karawang dari tingkat 3A Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal tentang pendidikan demokrasi di era global. Baik, langsung aja ke pembahasan ya. Demokrasi dalam pendidikan adalah tentang mengakui individu di mana dengan martabatnya sendiri. Nah, karena demokrasi ini pada dasarnya kodrat dan manusiawi, artinya peneliti yang terlibat dalam kasus ini dalam proses pendidikan perlu mengenali dan bagaimana sih cara menilai keterampilan dan karakteristik dari individu siswa-siswanya. Nah, dalam hubungan antara pendidikan dan demokrasi, keduanya terdapat pendapat yang saling bertentangan. Yang pertama itu munculnya di lingkungan demokrasi liberal. Terus yang kedua menyatakan bahwa pendidikan merupakan instrumen. Nah, kalau yang pertama, demokrasi liberal yang menentang sekolah yang digunakan sebagai instrumen sosialisasi politik yang menguntungkan mereka yang berkuasa. Sedangkan yang kedua menyatakan bahwa pendidikan merupakan instrumen untuk mengembangkan kesadaran kepada si mahasiswanya. Nah, terus sikap dan perilaku politik dengan harapan peserta didik menjadi warga negara yang baik. Nah, jadi bagaimana kita merubah dan mengembangkan kesadaran terhadap warga negara untuk negara yang lebih baik lagi. Misalnya, jika pendidikan di Indonesia ini diartikan sebagai proses pendampingan untuk mengembangkan suatu potensi bagi peserta didik, maka pendidikan harus diselenggarakan secara demokratis, di mana demokratis ini kayak demokrasi kependidikannya tersebut. Nah, bagaimana sih cara mewujudkan demokrasi di dalam dan melalui sekolah menurut para ahli, yaitu ada Johan Dewey. Tahun 2004, sekolah harus menjalankan 3 fungsi. Yang pertama, sekolah harus menyediakan lingkungan yang disederhanakan dari kompleks budaya. Terus yang kedua, sekolah sedapat mungkin menghilangkan hal-hal yang tidak baik dari lingkungannya. Terus yang ketiga, sekolah berkelana menyeimbangkan berbagai elemen dalam lingkungan sosial. Nah, dalam sistem pendidikan demokrasi Indonesia ini harus berpegang pada pandangan dan metode demokrasi. Yang pertama, mengutamakan kepentingan masyarakatnya. Terus yang kedua, tidak memaksakan kehendaknya pada orang lain. Nah, ada pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1045 tentang bagaimana sih Indonesia menganut dan mengembangkan demokrasi di bidang pendidikan hingga saat ini. Nah, dirancang untuk menggunakan metode kepemimpinan demokratis dalam pendidikan. Guru mengembangkan ruang kelas yang dengan cara yang demokratis tuh. Jadi bagaimana kita caranya menekankan kegiatan yang kolaboratif, membuat siswa jadi lebih giat belajarnya, terus potensi semua anggota kelas. Jadi kayak kita memberikan peluang kepada mahasiswa bagaimana cara kita mengembangkan potensi dan pencapaian yang kreatif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.